Anak-anak, selamat bertemu kembali. Dan pada kesempatan hari ini Bu Penny akan memberikan materi sejarah tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, Indonesia pada masa Hindu-Buddha ini yang akan kita pelajari ada dua, yaitu tentang berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, berkembangnya agama dan budaya Hindu di Nusantara. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini menandai berakhirnya masa praaksara. Jadi masa praaksara atau masa manusia belum mengenal tulisan ini diakhiri dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia adalah berupa yupa di Kerajaan Kutai. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada dua teori, yaitu dari teori masuknya Hindu-Buddha dan dari teori kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dari teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara, itu ada beberapa teori lagi, yaitu teori Ksatria, teori Waisa, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Menurut teori Ksatria, agama Hindu-Buddha dibawa ke Nusantara oleh golongan prajurit atau kesatria. Sedangkan menurut teori Waisa, agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara ini dibawa oleh kaum pedagang dari India yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Berikutnya, teori Brahmana. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana yang diduga diundang oleh para penguasa lokal. Dan menurut teori Sudra, agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Dan yang terakhir, menurut teori arus balik, ini bahwa masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dan Buddha. Nah, berikutnya untuk teori yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Diawali dari kerajaan pertama yang menganut agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berkembang sejak abad keempat Masehi. Keberadaan Kerajaan Kutai dapat diketahui dari 7 buah prasasti yupa yang ditemukan di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam. Para ahli memperkirakan Sungai Mahakam menjadi pusat aktivitas masyarakat Kerajaan Kutai. Di Kerajaan Kutai, agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan agama tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara. Dalam kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan yupa pada setiap upacara kurban. Selanjutnya, kerajaan kedua di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini bisa kita lihat dari dua sumber, yaitu adanya 7 buah prasasti dan dari adanya pemberitaan Cina. Jadi prasasti yang diketemukan itu ada di Ciruteun. Nah, berdasarkan prasasti ini, Raja Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Jadi
pada masa Raja Purnawarman, ini Tarumanegara berada pada puncak kejayaan. Berikutnya yang ketiga, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha adalah Kerajaan Kalingga. Keberadaan Kerajaan Kalingga diketahui dari berita dari Tiongkok. Menurut berita tersebut, Raja Taceh mengutus pasukannya ke sebuah negeri di selatan yang disebut Holing, yaitu pada tahun 666, 767 dan 768 serta 813 Masehi. Nah, pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil dan bijaksana. Sehingga pada masa ini hukum di kerajaan di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Selanjutnya, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini dari hasil penyelidikan atau penelitian Jos Kodes menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berada di tepi Sungai Musi atau di sekitar Bukit Siguntang dan kota Palembang di Sumatera Selatan. Dari daerah ini, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim ini mempunyai pengaruh yang sangat luas. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini dibagi dalam dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang mendapatkan pengaruh Buddha. Nah, dari dua dinasti ini kemudian dipersatukan oleh Rakai Pikatan. Jadi keberadaan dua dinasti seperti yang ada di bagan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mataram kuno itu sangat menjunjung tinggi toleransi karena ada dua kepercayaan, yaitu Hindu dan Buddha. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi yang berbeda di lokasi yang berdekatan. Seperti contohnya Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Jadi sekitar abad 10 itu terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno, dan dampak dari bencana tersebut Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sendok ini kemudian membentuk dinasti Isana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Berikutnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kediri. Jadi pada akhir kekuasaannya Raja Airlangga ini memecah kerajaan Medang Kamulan menjadi dua untuk diberikan kepada putranya yang berjumlah 2 orang, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Nah, sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan yaitu Panjalu dan Jenggala
ini sering mengalami perang saudara, dan dalam perkembangannya kerajaan Panjalu ini berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala, dan kemenangan kerajaan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samara Wijaya. Dan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa ini wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas kerajaan Medang Kamulan, dan selain itu Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjalu Jayati. Berikutnya kerajaan yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha yaitu kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan banyaknya intrik-intrik politik. Secara berturut-turut penguasa Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ronggowuni, dan Kertanegara. Sedangkan kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara, di mana Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, ini raja berusaha untuk memperluas wilayah kerajaan Singosari hingga keluar Pulau Jawa, dan gagasannya adalah Cakrawala Mandala. Dan pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Nah, dari pemerintahan Kertanegara ini lama-kelamaan masa pemerintahannya mengalami keruntuhan. Berikutnya yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha yaitu kerajaan Mojopahit. Kalian lihat pada peta yang ada di video, kalian bisa saksikan begitu luasnya wilayah kerajaan Mojopahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama bahwa pada tahun 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil dipersatukan oleh Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Mojopahit. Dan salah satu aspek budaya yang berkembang pada masa pemerintahan Mojopahit adalah kesusastraan. Dan karya sastra yang berkembang di Mojopahit antara lain Kitab Sutasoma, Negara Kertagama, Arjuna Wijaya, Pararaton, Sundayana, Ronggolawe, dan Sorandakan. Berikutnya kerajaan yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha yaitu kerajaan Bulengleng. Kerajaan Bulengleng diperintah oleh dinasti Warmadewa, di mana dinasti Warmadewa ini didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Berdasarkan prasasti Belanjong, Sri Kesari Warmadewa merupakan keturunan bangsawan Sriwijaya yang gagal menaklukkan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, masyarakat Bulengleng sudah mengembangkan berbagai kegiatan kesenian, dan kegiatan kesenian pada masyarakat Bulengleng ini bisa berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Raja Udayana. Pada masa ini kesenian dibedakan menjadi dua, yaitu seni keraton dan seni
rakyat. Dan pada masyarakat, pada kebudayaan kerajaan Buleleng, golongan sosial masyarakat Buleleng pada dinasti Marwadewa sebagai berikut, yaitu ada golongan penguasa, golongan rohaniawan, golongan pedagang, golongan ahli, dan golongan petani. Nah, anak-anak, berikutnya yang kedua, bagaimanakah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat? Bisa kita bedakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengaruh pada bidang politik ini dengan munculnya beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan juga adanya pembagian struktur pemerintahan. Kemudian di dalam bidang ekonomi pengaruhnya hubungan dagang dengan India dan Tiongkok bisa terjalin. Selain itu, di dalam bidang ekonomi juga terjadi kemajuan perdagangan rempah-rempah. Dalam bidang sosial, pengaruhnya yaitu adanya pemberlakuan sistem kasta dalam masyarakat. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Sedangkan yang terakhir, dalam bidang budaya pengaruhnya yaitu berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian juga adanya perkembangan kesenian yang bercorak Hindu-Buddha. Berikutnya dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di Nusantara. Dan yang terakhir pengaruhnya dalam bidang budaya yaitu berkembangnya seni sastra yang menyadur dari kesusastraan India. Anak-anak, tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya, Bu Bani kira cukup di sini dulu. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, dan anak-anak selalu semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.